Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Pak. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan salah satu memimpin doa. Sandi atau Arianto, silakan dipimpin doa. Saya Sandi mau no, Pak? Ya, silakan Sandi. Untuk mengawali kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya, terima kasih Sandi sudah memimpin doa. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian absen di Google Classroom maupun di WA. Sudah atau belum kalian? Sudah, Pak. Ya, Saya sampai telat ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari materi konsep kesetimbangan kimia, ya apa tidak? Ya kan? Nah, mungkin salah satu bisa menjelaskan ya kesetimbangan kimia itu karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari kesetimbangan kimia itu? Mengenai dengan senyawa itu ya Pak. Bahan-bahan kimia seperti tekstil itu Pak. Ya, boleh yang lain silakan. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Pertama adalah reaksinya bolak-balik. Nah, kemudian yang kedua sistemnya tertutup. Nah, yang ketiga adalah kesetimbangannya bersifat dinamis. Nah, secara mikroskopis itu reaksinya tetap berlangsung ya, meskipun seolah-olah tidak terjadi perubahan, tapi secara mikroskopis itu masih terjadi perubahan membentuk produk maupun membentuk reaktan. Nah, ini saya akan share dulu materi. Sudah terlihat atau belum? Oh sudah Pak, sudah. Oh, alhamdulillah sudah ya. Tetap kesehatan. Siap Pak, siap. Ya. Sebelum masuk pada tetapan kesetimbangan, nah, coba kalian perhatikan persamaan reaksi berikut. Ini adalah pelajaran di kelas berapa ini? Di kelas berapa? Di kelas 10 ya? Atau Ya, di kelas 10 atau di kelas 10. Persamaan reaksi. Ini persamaan reaksinya 2H2 gas ditambah O2 gas, reaksi bolak-balik 2H2O. Coba saya tanya ya. Koefisien dari H2 berapa ini? 2. Nah, tahu koefisien apa enggak kalian? Tahu ya? Koefisien itu angka yang menunjukkan jumlah molekul atau senyawa tersebut. Biasanya koefisien ini berada di depan suatu senyawa. Misalkan H2 ini koefisiennya 2. Kalau O2 ini koefisiennya berapa? 1. 1. Jadi tidak ada angkanya, itu artinya 1. Kemudian H2O koefisiennya berapa H2O? 2. Sudah paham semua kalian ya. Kemudian wujud dari suatu senyawa. Wujudnya apa ini H2? Bentuknya. Gas cair. Bentuknya ya. Gas ya, ini bentuknya gas ya. Masih mendengar saya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Masih. Koefisien dari H2O berapa? 2.
Kemudian wujudnya semuanya gas. Nah, wujudnya semua. Nah, kalau wujudnya semuanya sama, itu disebut kesetimbangan apa kemarin? Homogen atau heterogen? Homogen. Ya, betul, homogen ya. Kalau wujudnya sama itu Homogen. Tetapi nanti kalau wujudnya berbeda, ada yang gas, ada yang solid, nanti disebut kesetimbangan heterogen. Nah, kemudian Heterogen. ya betul. Yang disebut dengan produk ini sebelah kanan atau kiri? Kanan. Nah, kalau reaktan itu sebelah kiri. Kiri. Nah, itu harus kalian pahami. Mana yang disebut produk, mana yang disebut reaktan, itu harus kalian pahami. Jadi, produk di sini adalah H2O, sedangkan reaktan H2 dan O2. Jadi, H2 ini gas hidrogen, O2 itu gas oksigen, sedangkan H2O adalah air. Kemudian menghitung konsentrasi molaritas. Masih ingat enggak di kelas 10? Liter. Lupa. Ya. Jadi molaritas itu jumlah mol setiap 1 liter. Jadi rumus molaritas itu mol dibagi volume liter. Nah, seumpama nanti diketahui mililiter, kalian ubah menjadi liter. Sudah paham ya? Kita lanjut ya. Setelah mempelajari materi pertemuan hari ini, kalian nanti dapat menerapkan tetapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kompetensi dasar. Di sini ada 2, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian menyajikan hasil pengolahan data nilai tetapan kesetimbangan KP dan KC melalui presentasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi, kemudian dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan, dan dapat menyajikan hasil pengolahan data nilai tetapan kesetimbangan KP dan KC melalui presentasi. Nah, ini kita sudah masuk pada materi ya, yaitu hukum kesetimbangan. Itu dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Itu hukum kesetimbangan. Kita lanjut. Tetapan kesetimbangan KC. KC itu apa? Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kemudian ada persamaan reaksi MA ditambah NB, reaksi bolak-balik PC ditambah QD. Maka untuk menentukan tetapan kesetimbangan ya, itu rumusnya adalah KC sama dengan konsentrasi P, ya, konsentrasi pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi menuliskan rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi itu produk ya, dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Sudah paham sampai di sini, Cah? Paham di sini, Cah? Ya, kita lanjut berikutnya makna. Nah, makna dari tetapan kesetimbangan. Yang pertama itu bisa menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang. Kemudian makna yang kedua menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Kemudian yang ketiga memprediksi arah reaksi. Berikutnya adalah memprediksi arah reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan nilai
kuosien reaksi dengan nilai Kc-nya. Ya. Di mana jika nilai Qc-nya ya, nilai QC-nya lebih kecil dari Kc, maka reaksi berlangsung ke kanan sampai terjadi kesetimbangan. Sedangkan QC lebih besar dari Kc, nah itu nanti reaksinya berlangsung ke kiri sampai terjadi kesetimbangan ya, sama dengan Kc. Kemudian kalau nilai QC-nya sama dengan Kc, maka terjadi kesetimbangan kimia. Aku zoom, Cok. Kita lanjut ke tetapan kesetimbangan yang kedua ya. Yang kedua ya. Yaitu tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Jadi rumusnya hampir sama dengan konsentrasi ya, cuma simbolnya diganti P ya. Kalau tekanan itu simbolnya adalah P. Jadi Kp sama dengan PC pangkat PC dipangkatkan koefisiennya, kemudian dikali PD dipangkatkan koefisiennya, kemudian dibagi PA dipangkat koefisiennya, PB dipangkatkan koefisiennya. Di mana P ini sama dengan tekanan parsial gas. Kalau untuk menghitung tekanan masing-masing gas ya, itu sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah ya. Nggak tahu ya. Ini persamaan reaksi secara umum ya. Secara umum bisa kita tulis A plus B, reaksi bolak-balik C plus D. Nah, huruf kecil yang ada di depan itu merupakan koefisien masing-masing senyawa ya. Bisa koefisien itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kapan terjadi kesetimbangan? Kapan itu? Ketika spesi-spesi atau komponen-komponen dalam reaksi terus terbentuk secara konstan, namun tanpa terjadi perubahan dalam konsentrasi sistem. Ya. Ini saya perbesar ya. Nah, bagaimana untuk menuliskan nilai Kc maupun Kp-nya? Nah, ini cara menuliskannya seperti ini. Di Kc itu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan ya, konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Jadi ruas kanan dibagi ruas kiri. Nah, sama dengan Kp. Sama. Jadi ruas kanan dipangkatkan koefisien dibagi ruas kiri dipangkatkan koefisiennya. Jadi sama penulisan Kc dengan Kp, hanya berbeda simbolnya saja ya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh persamaan reaksi. Bagaimana cara menentukan nilai Kc-nya? Untuk yang A silakan diperhatikan. Sudah terlihat atau belum? Sudah. C ditambah CO2, reaksi bolak-balik 2CO. Nah, ini termasuk reaksi homogen atau kesetimbangan heterogen kalau seperti ini? Heterogen. Ya, betul sekali ya, heterogen karena ada fase solid dan juga ada fase gas. Jadi fasenya berbeda, tidak sama ya, sehingga termasuk heterogen. Nah, untuk memasukkan nilai Kc itu fasenya adalah gas atau aqueous. Kalau solid sama liquid boleh dimasukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya, karena fase solid maupun liquid itu tidak memengaruhi kesetimbangan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan.
Sehingga yang dimasukkan ini adalah CO dengan CO2. Nah, jadi produk dibagi reaktan. Nah, produknya ini apa? CO ataukah CO2 produknya? CO. CO ya, pokoknya produk itu di sebelah kanan, maka CO. Sedangkan reaktan itu di sebelah kiri, yaitu CO2. Maka rumus KC-nya itu produk dibagi reaktan. Produknya CO dipangkatkan koefisiennya itu 2, dibagi reaktan. Konsentrasi reaktannya CO2. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Kita lanjut reaksi yang kedua. Yang kedua ini Murah homogen gitu. atau kesetimbangan heterogen? Nitrogen. Ya, betul sekali ya, heterogen. Karena fasenya ini berbeda ya, tidak sama semua. Yang perlu dimasukkan dalam tetapan KC itu fasenya apa di sini? ZN 2+. Ya, Dan N+, karena fasenya aqueous. Kemudian satu lagi apa? Satunya lagi apa? Solid itu. CO2+. Di sini yang betul 2+ ya. Ya, ini salah ketik ya. Ini yang betul CO2+. Jadi yang dimasukkan dalam KC di sini fasenya adalah aqueous. Zn2+ dibagi CO2+. Berikutnya reaksi yang ketiga. Ini homogen atau heterogen? Itu heterogen, Pak. Ya, heterogen karena fasenya ada yang berbeda di sini. Jadi yang dimasukkan fasenya yang apa ini? Yang aqueous. Ya, yang aqueous. Jadi produk dibagi reaktan. Produknya CH3COOH dikali OH- bagi CH3COO-. Terakhir, reaksi kesetimbangan yang terakhir ini homogen atau heterogen? Homogen. Homogen, ya betul ya. Karena fasenya sama semua ya. Sehingga untuk menuliskan KC, maka produk dibagi reaktan. Produknya ini dipangkatkan 1 semua, sedangkan reaktannya dipangkatkan 2 karena koefisien 2. Kemudian tetapan kesetimbangan KC setara berlaku beberapa aturan berikut. Nah, ini jika reaksinya itu dibalik, maka nilai KC-nya itu sama dengan 1/4 KC mula-mula. Ya, kalau reaksinya dibalik ya. Tetapi kalau reaksinya ini dikali 2 ataukah dikali 3, dikali 4, maka nilai KC yang baru itu sama dengan dipangkatkan 2 atau dipangkatkan faktor pengkalinya. Kalau faktor pengalinya itu 3, nanti dipangkatkan 3. Faktor pengalinya 4, nanti dipangkatkan 4. Nah, bagaimana kalau reaksinya itu dibagi suatu angka? Diapakan ini? Diakar. Ya, jadi nilai KC yang barunya itu diakarkan dari pangkat faktor tersebut. Misalkan kalau dibagi 3, nanti diakarkan pangkat di 3 dan seterusnya. 3. Nah, selanjutnya kalian amati LKPD, kemudian handout yang sudah saya share melalui grup maupun Google Classroom. Silakan kalian amati dulu, ya. Kemudian setelah kalian amati, ya, kalian diskusikan di dalam grup WA masing-masing kelompok. Ya. Siap ini kalian langsung diskusi masing-masing kelompok ya. Untuk sementara, Oke. meetingnya kita tutup dulu, kita lanjut nanti setelah diskusi selesai kita lanjut ke meeting Zoom lagi. Siap ya?
Siap. Ya, terima kasih. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok A. Silahkan kelompok A mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain nanti menanggapi dari presentasi kelompok A. Silahkan kelompok A, diwakili oleh Adelia. KC merupakan nilai hukum aksi massa menurut persamaan tetapan kesetimbangan persamaan reaksi di atas A. Atas apa hukum kesetimbangan yang digunakan adalah fase itu bila suatu reaksi dalam keadaan seimbang, maka hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. 4. Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan fase yang sama antara produk dan reaktan. Produk dan reaktannya dapat dalam fase gas atau larutan. Baik. Selanjutnya kelompok B diwakili oleh Angel, silakan presentasi hasil diskusinya. Pak, kok saya cuma itu yang saya tulis cuma hasilnya saja, tapi nggak soalnya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan dipresentasikan. Perkenalkan nama saya Angel Diah Ayu Satri. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk presentasi hasil diskusi kami. Yang pertama itu kita itu disuruh mencari reaktan ya. A. 2O2 itu adalah wujudnya gas dan plus O2 wujudnya gas. Ketika kita disuruh mencari hasil reaksi yaitu atau produksi yang A 2SO3 wujudnya gas, B AgNH3 plus wujudnya aquas, C BiOCl wujudnya solid plus 2HCl wujudnya aquas, D Mg wujudnya gas. Yang ketiga keseimbangan yaitu dengan hasil kali produk reaksi yang dipangkatkan koefisien reaksinya terhadap hasil kali konsentrasi reaksi yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Yang keempat adalah KC keseimbangan konsentrasi CH3OH gas per CO gas kali H2 gas pangkat 2. Itu termasuk juga kesetimbangan homogen disebutnya sama, yaitu gas. Yang kelima adalah CO unsur gas pangkat 2 dibagi CO2 unsur gas pangkat CO2 unsur gas. Yang terakhir yaitu hipotesisnya kita disuruh mencari atau menentukan tetapan kesetimbangan gas atau Kp. Untuk menentukan tetapan kesetimbangan gas atau Kp, pengukuran dilakukan terhadap tekanan bukan molaritas. Tetapan kesetimbangan diberi harga dalam tekanan parsial gas. Terima kasih. Sama-sama. Ya.
Ya, terima kasih Sudah, kelompok Pak. B. Berikutnya adalah kelompok C. Kelompok C, silakan Sandi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3 hukum keseimbangan yaitu bila satu reaksi dalam keadaan keseimbangan maka hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan ke koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Keseimbangan mungkin adalah reaktan. Produk dan reaktan dapat dalam fase gas atau larutan. 4. Reaksi kimia berada dalam 2 gas atau selain mempertimbangkan fase. Sudah, Pak. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok C. Kita beri aplaus ya untuk semua kelompok. Silakan salah satu bisa memberi kesimpulan dari kegiatan kegiatan diskusi hari ini. Pak. Ya, silakan Sandi. Untuk diskusi hari ini sangat memuaskan, bisa dilakukan setiap hari atau setiap mata pelajaran. Karena bisa berbicara dengan teman secara virtual, bisa bertemu contohnya. Walau tidak bisa bertatap muka secara langsung, seperti halnya pada saat tidak ada pandemi seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, ada yang lain yang bisa memberi kesimpulan dari hasil diskusi hari ini? Angel, silakan Angel. Kerjakan secara kelompok karena hal itu bukan bukan cuma secara individu yang dapat mengerti. Jadi semua kelompok bisa mengerti karena kita bisa belajar secara diskusi. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari diskusi hari ini, yang pertama itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, di mana yang perlu dimasukkan dalam tetapan keseimbangan konsentrasi itu adalah fasenya gas dan aqueous. Selain itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya untuk kesetimbangan tetapan tekanan, ya, itu penulisannya hampir sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapi yang berbeda untuk KP di sini fasenya hanya gas saja. Ya, selain gas tidak bisa masuk dalam nilai KP. Nah, itu poin yang bisa kita ambil dari hasil diskusi. Tetapan kesetimbangan tekanan itu yang hanya dapat dimasukkan dalam persamaan adalah wujudnya gas. Selain gas tidak bisa. Jadi nilai KP, ya, nilai KP itu sama dengan tekanan dari produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan reaktan dipangkatkan koefisien. Di mana tekanan masing-masing komponen, ya, itu merupakan fraksi dari mol, ya, mol zat tersebut dikali tekanan total atau tekanan sistem. Misalkan tekanan zat CO, ya. Nah, ini untuk mencari tekanannya harus dicari fraksi mol dari CO, ya, dikali dengan tekanan total. Misalkan tekanan totalnya 5 atmosfer, ya, atau 5 atm. Kemudian fraksi mol dari CO misalkan 0,2. Nah, maka tekanan dari CO ini adalah 0,2 dikali tekanan total. 0,2 kali 5, yaitu 1 atmosfer. Ya. Mencari tekanan masing-masing senyawa, ya, atau masing-masing komponen. Nah, kalau yang misalnya kan itu unsurnya HBr. Mol HBr per mol total itu rumus apa, Pak? Nah, ini
Di LKPD ada soal ya, ada soal kesetimbangan HBr reaksi bolak-balik H2 plus BR2. Setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol HBr. Jadi mol mula-mula itu kalian masukkan di paling atas ya, kemudian mol bereaksi itu kan kosong ya. Kemudian terakhir adalah mol setimbang. Nah, yang di soal itu diketahui pada saat setimbang 0,3 HBr itu dimasukkan di paling bawah mol setimbang itu, ya kan? Mol mula-mula dikurangi mol bereaksi itu nanti hasilnya mol setimbang. Nah, mol mula-mulanya 0,6, setimbangnya 0,3, berarti yang bereaksi berapa? Ya, 0,3 karena 0,6 dikurangi 0,3 ya, 0,3. Nah, bagaimana untuk menghitung jumlah mol bereaksi H2 maupun BR2? Nah, untuk mencarinya itu melalui perbandingan koefisien. HBr di sini koefisiennya 2, ya. Iya. 2 kan? Koefisiennya 2 yang bereaksi 0,3. Ya kan? Ya, Panda? Ya. Nah, berarti kalau koefisiennya 1, itu yang bereaksi berapa? 1/0,3. 1/2 kali 0,3. 3. Oh, Ya yang kan? itu. Oh, iya, Yang tekanan ya, Pak. Ya, molnya dulu, bukan tekanan ya, molnya dulu. Jadi, koefisien 2 itu 0,3, kalau koefisiennya 1, berarti 0,15. Ya kan? Separuhnya dari 0,3, kan 0,15. Kemudian BR2 koefisiennya juga 1, sama ya. Berarti separuhnya dari 2. Setengahnya dari 0,3 tadi 0,15. Nah, untuk yang produk sebelah kanan itu, nah, itu mol setimbangnya itu dijumlahkan. Dari atas ditambah, ya, mol mula-mula ditambah mol bereaksi. 0 ditambah 0,15, berapa? 0 ditambah 0,15. Ya, tetap ya, 0,15 ya. H2 itu nggak ada mol mula-mulanya ya, Pak, berarti, Pak? Oh iya, memang H2 belum. sama BR2. Mula-mulanya belum terbentuk, H2 dan BR2 ini belum terbentuk, ya kan? Karena belum bereaksi. Nah, setelah bereaksi, nah ini baru. Reaksinya juga nggak ada. Oh, mol bereaksinya ada, yaitu sesuai dengan perbandingan koefisien dari HBr. Nah, bisa itu. Ya, tadi. Oh, 0,3. 0,3 tadi HBr, H2-nya setengahnya dari HBr. Setengahnya berarti 0,15. Ya kan? Kalau BR-nya sama berarti? Iya, karena koefisiennya kan 1. Nah, kalau koefisiennya 1 berarti sama 0,15 kan gitu. Oh, ya. Baru ngerti aku, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi memang kita mengajunya pada perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 2, 0,3 berarti kalau koefisiennya 1 ya setengahnya kan gitu, separuhnya. Kalau koefisiennya 5 berarti nanti 5 dibagi 2 kali 0,3. Jadi terkait dengan perbandingan koefisien. Sudah paham ya? Ya. Ya, setelah tahu mol setimbang dari itu tadi ya, HBr, H2 sama BR2, masing-masing tadi 0,3, 0,15, 0,15. Kemudian di mol total. Mol totalnya itu dijumlah semua ya, di bawah. Mol yang paling bawah itu dijumlah semua. Ketemunya berapa? 0,6. Ya, setelah kalian jumlah nanti ketemunya 0,6 mol. Jadi mol totalnya 0,6 mol. Nah, untuk mencari fraksi mol dari masing-masing unsur ya, itu dengan cara mol dari unsur tersebut dibagi mol total.
Ya, misalkan kita cari fraksi dari HBr ya, fraksi mol dari HBr itu mol HBr dibagi mol total. Mol HBr-nya berapa di situ? Ya. 0,6. HBr 0,3 15. ya. 0,6 toh, Pak? 0, Yang berarti yang setimbang berarti. ya, yang setimbang, yang dimasukkan itu yang setimbang ya, bukan yang alah. mbak-mbak. Makanya dari tadi tuh muter-muter gak ketemu. Ya Allah. Nah, ini jadi fraksi dari HBr itu 0,3 dibagi mol totalnya tadi 0,6. Berarti berapa? 0,5 ya? Setengah. Ya, 0,5 setengah. 0,5 atau setengah. Kemudian fraksi dari H2 tadi 0,15 dibagi 0,6. Ketemunya seperempat ya. 0,25. Ya, 0,25 atau seperempat. Kemudian fraksi itu dari yang BR2. BR2 juga sama. Bawah. Ketemunya Ya, 0,25 sama. 0,25. Nah, setelah kalian tahu fraksi masing-masing mol ya, mengetahui fraksi mol masing-masing unsur, maka dicari tekanan masing-masing senyawa atau unsur. Nah, dengan cara fraksi mol dikali tekanan total. Nah, fraksi mol dari HBr tadi setengah ya, dikali P totalnya. Setengah dikali 2. P totalnya 2 atm ya, di dalam soal diketahui 2 atmosfer. Sehingga 0,3 dibagi 0,6 dikali 2. Berarti ketemunya 1 ya? Setengah. Iya. Ya, setengah kali 2 kan 1 kan? Pak. Ya, setengah kali 2 ketemunya 1 atmosfer. Kemudian tekanan H2 itu fraksi dari H2 dikali P total. Tadi ketemunya 0,25 dikali 2. Berapa? Setengah ya? Setengah. Ya, ketemunya setengah atmosfer. Begitu juga tekanan BR2. Ini juga sama dengan H2. Ketemunya setengah atmosfer. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai tekanan dari masing-masing unsur atau senyawa, itu dimasukkan dalam rumus tadi. Di rumus KP, ya, ketetapan kesetimbangan tekanan. Dengan cara ruas kanan dibagi ruas kiri. Nah, ruas kanan tadi setengah atmosfer dikali setengah atmosfer dibagi 1 atmosfer ya, dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2 ini yang bawah? Kenapa? Sama. Nggak kelihatan, Pak, ya Allah. Karena HBr ini koefisiennya kan 2, ya kan? Ya. Ya, makanya dipangkatkan 2. Nah, 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. Iya, Pak. Jadi setengah kali setengah dibagi 1 kuadrat. Ketemunya 1/4. 4. Sudah paham? Insya Allah. Ya, sudah ya. Baik ya, selanjutnya kalian menulis kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan nanti salah satu mempresentasikan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini. Angel, silakan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Kesimpulan dari saya, kita semua bisa mengerti materi tentang kesetimbangan kimia, yaitu dari kesetimbangan gas atau kesetimbangan apa ya, dan kesetimbangan. Udah gitu, Pak. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, untuk menentukan harga tetapan konsentrasi,
ya, itu rumusnya adalah produk ya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Tetapi perlu diingat bahwa yang bisa masuk dalam harga tetapan kesetimbangan konsentrasi itu adalah fasenya gas atau aqueous, gas atau larutan. Sedangkan untuk fase solid ya, padat ya, atau larutan liquid atau cair ya. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa kita masukkan dalam rumus tetapan kesetimbangan ya, karena memang tidak dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia ya dalam wujud padat maupun cair itu. Kemudian yang kedua itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan. Yang perlu diingat bahwa fase yang bisa masuk dalam rumus tetapan kesetimbangan tekanan itu adalah fase gas saja. Ya, hanya fase gas saja. Selain gas tidak bisa kita masukkan dalam rumus tetapan kesetimbangan tekanan. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Ada ya. Ya, setelah saya periksa hasil diskusi kelompok, ya, maka kelompok yang mendapatkan nilai terbaik, ya, itu adalah kelompok B. Kelompoknya siapa ini tadi? Kelompok saya. Ya, kelompoknya Angel ya. Ini mendapatkan skor 90. Kemudian untuk kelompok selanjutnya ya, untuk kelompok A ini mendapatkan nilai 87 ya. Hasil diskusinya mendapatkan nilai 87. Dan yang terakhir kelompok C ini mendapatkan nilai 85. Itu ya, selamat buat kelompok B yang memperoleh nilai terbaik ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan tekanan. Dan nanti kita juga akan membahas tentang kesetimbangan disosiasi atau derajat disosiasi. Ya, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas bagaimana hubungan antara KP dengan KC itu seperti apa. Kemudian bagaimana derajat disosiasi dalam kesetimbangan kimia itu seperti apa kan. Kemudian nanti saya akan memberikan tugas ya, evaluasi. Nanti setelah pertemuan ini selesai, nanti saya akan kirim, ya saya akan share di WA Group, sehingga kalian nanti langsung kerjakan soal evaluasi pilihan ganda jumlahnya 10, paling lambat dikirim pukul 6 sore ya. Bisa enggak? 6 sore. Ya, maksimal pengiriman tugas soal evaluasi nanti jam 6 harus semuanya harus dikirim ya ke saya untuk saya beri penilaian. Siap ya? G. Ya. Siap, Pak. Siap, ya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.